Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya channel Brodo Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas penyebab dan cara mengatasi transistor final yang panas sebelah. Oke, sebelum ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan langsung notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke videonya Mbah ya. Sebenarnya panas transistor final pada power, khususnya power kelas AB, itu adalah hal yang lumrah atau hal yang umum, karena memang kerja dari TR final memang seperti itu. Kalau dia panas itu dia kerja, kalau nggak panas ya dia nggak kerja dengan optimal. Berbeda dengan power seperti kelas D atau power yang memiliki efisiensi yang tinggi. Nah, namun jika panas yang dihasilkan dari transistor final itu terlalu overhead atau terlalu panas berlebihan, apalagi jika power amplifier baru dinyalakan beberapa detik tetapi transistor final sudah terasa panas ya, bahkan panasnya itu tidak kuat dipegang oleh tangan, baru dipegang beberapa detik itu sudah panas sekali. Nah, itu jika terjadi hal seperti itu maka perlu diwaspadai dan perlu diselidiki dan juga diatasi. Karena jika hal tersebut dibiarkan terus-menerus, maka pastinya transistor final akan cepat rusak, akan mudah rusak dan merembet ya, seperti itu. Nanti bisa menjadikan kerusakan-kerusakan yang lain, terutama ke speakernya juga bisa jadi korban. Nah, mungkin teman-teman semua juga pasti pernah mengalami TR final yang panasnya overhead, entah itu di bagian plus atau di bagian min ataupun di kedua-duanya, berarti di plus dan min atau di bagian PNP dan NPN. Lalu bagaimana cara mengatasi panasnya tersebut? Jadi ada banyak cara ya, dan ada juga banyak penyebabnya dari TR final yang panas terlalu overhead dan panasnya juga di dua bagian final atau salah satunya. Nah, jadi teman-teman pastikan kalau TR final yang teman-teman pakai itu adalah TR final yang ori dan bagus. Karena kalau TR final yang teman-teman pakai itu yang kualitasnya kurang bagus, tentu saja itu bisa menjadi penyebab TR final yang panas sebelah atau mungkin panas semuanya ya. Dan nah, penyebab selanjutnya bisa juga terjadi karena TR final, transistor final tidak mampu menerima suplai yang diberikan. Jadi istilahnya transistor final ini itu dia disuplai di atas kemampuan tegangannya. Itu juga bisa menyebabkan TR final menjadi panas ya, seperti itu. Nah, tergantung, kalau TR final yang teman-teman gunakan itu bagus dan ori, maka dia disuplai tinggi itu masih kuat. Misalkan kelas AB ya disuplai 65 VAC atau 90 volt DC, itu dia masih kuat dan panasnya nggak terlalu overhead. Tapi kalau teman-teman gunakan TR final yang kualitasnya kurang bagus, itu maka dia disuplai 45 saja sudah panas ya, baru di awal-awal di on kan itu sudah panas. Jadi kembali lagi di awal tadi, kualitas TR final itu sangat mempengaruhi kepada panas yang dihasilkan gitu. Lalu selanjutnya bisa juga karena pemilihan heatsink ya, atau HS ataupun pendingin. Jadi usahakan teman-teman kalau pakai pendingin itu yang bagus dan yang tebal, dan juga dengan kipas yang bagus ya. Seperti itu bisa juga mengatasi TR final yang panas berlebih. Nah, mungkin teman-teman yang pernah mengalami jadi TR finalnya itu ada salah satu yang panasnya itu berlebih. Jadi nah, ini misalkan saya pakai 4 set ya, misalkan. Nah, ini yang semuanya ini ya, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 ke 7 ini itu dia panasnya sama, panasnya itu serasi, tapi ada satu yang panasnya itu berlebih
panas banget, nggak seperti teman-temannya. Padahal TR finalnya juga sama. Nah itu teman-teman cek bagian bautnya ya. Bagian baut itu penting sekali teman-teman. Kadang bautnya itu ada yang gimana ya, ngebornya itu nggak pas, jadi dia nggak sempurna nempel di heatsink, nggak sempurna nempel di pendingin. Jadi panasnya itu nggak bisa ditransferkan dengan optimal ke heatsinknya. Alhasil TR finalnya panas sendiri. Nah itu teman-teman harus waspadai. Jadi untuk membaut TR final ke heatsink itu jangan sembarangan ya, harus teliti, harus hati-hati, dan juga kencangnya itu harus sama. Jadi supaya semuanya itu nempel ke heatsink sempurna dan bisa mentransferkan panasnya ke heatsink dengan sempurna, dibuang ya, bisa membuang panasnya dengan sempurna. Karena kalau ada salah satu atau dua atau beberapa yang nempel heatsinknya itu nggak sempurna ya, karena mungkin ngebornya miring, jadi kan bautnya nggak bisa kenceng. Nah itu bisa jadi penyebabnya. Nah yang selanjutnya adalah TR final yang panas sebelah. Jadi misalkan teman-teman sudah pakai TR final yang ori nih, yang bagus ya, sudah pakai TR final yang bagus, heatsinknya juga sudah tebel, sudah dibaut dengan sempurna ke semua transistornya, sudah pakai kipas yang bagus juga. Tapi masalahnya ada di panasnya itu berbeda ya. Panasnya itu di salah satu bagian TR final. Jadi misalkan di bagian plusnya ini atau di bagian SC nya ini tuh dia masih adem ayem. Nah sedangkan di bagian SA nya dia sudah panas duluan. Nah itu hal tersebut apa yang mempengaruhi? Jadi yang mempengaruhi hal tersebut adalah pincangnya bias atau biasnya tidak seimbang. Bias atau tegangan basis final itu ya. Nah jadi tegangan basis final itu sangat mempengaruhi, selain mempengaruhi suara ya, juga mempengaruhi suhu dari transistor final yang kita gunakan. Semakin tinggi bias final, maka semakin panas transistor finalnya. Jadi misalkan di sini terukur di bagian plus atau SC ini ya, terukur misalkan 0,40 volt DC. Sedangkan di bagian minnya ini, di bagian SA nya terukur 1 volt. Nah kan tinggian yang sebelah min ya, yang satu 0,40, yang satu 1 volt. Nah tentunya yang bagian min ini akan lebih duluan cepat panas karena tegangan biasnya tinggi, seperti itu. Nah untuk cara mengatasinya ya teman-teman seimbangkan dulu biasnya supaya sama. Kalau bias sama dia bekerjanya juga sama. Jadi misalkan yang ini 0,40, yang ini 0,40, maka kerjanya TR final ini sama. Kalau kerjanya sama maka panas yang dihasilkan juga akan sama atau merata. Kalau yang besar salah satu ya, biasanya besar salah satu, maka yang besar itu dia dipaksa untuk kerja terlalu keras, makanya yang lebih panas akan yang biasnya lebih tinggi itu tadi. Maka teman-teman harus melakukan penyeimbangan bias. Nah untuk cara menyeimbangkan bias silahkan teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya ya, sudah saya ulas mengenai bias dan DCO, itu pasti ada. Nah yang selanjutnya bisa juga terjadi karena jumlah TR final tidak sesuai dengan supply yang digunakan. Nah ini sangat mempengaruhi juga. Jadi misalkan teman-teman pakai TR final yang bagus ya, sudah bagus, misalkan pakai satu set satu pasang, sedangkan TR supply yang teman-teman kasihkan itu tinggi, misalkan 90 volt DC. Nah maka TR final tersebut walaupun dia ori tetap akan cepat panas. Karena apa? Karena dia disuplai tinggi dan hanya sendirian gitu. Jadi dia kerjanya sendirian dan disuplai tinggi sendirian. Jadi nggak ada temennya buat diajak kerja bersama. Otomatis dia akan
cepat panas gitu. Misalkan teman-teman coba kalau punya 2 driver ya, yang satu TR finalnya sama, yang satu pakai 1 set, yang dua misalkan pakai 7 set, disuplai sama. Nah maka yang 1 set itu akan lebih cepat panas. Karena apa? Karena jumlah TR final tidak sesuai dengan PSU atau power supply yang dimasukkan, seperti itu. Nah untuk cara menentukan jumlah TR final dan PSU supaya bisa kerja dengan optimal dan efisien, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya juga ada ya. Lalu untuk hal selanjutnya yang bisa menyebabkan TR final panas berlebih atau overhead adalah beban yang dipasang pada power amplifier itu berlebihan. Nah beban atau impedansi atau beban ya yang ideal untuk power kelas AB khususnya rakitan adalah 4 ohm ya. Nah ketika power itu dibebani kurang dari 4 ohm, maka power akan bekerja lebih ekstra, terutama TR finalnya. Ketika power atau TR final bekerja lebih ekstra, maka dia akan lebih cepat panas. Nah sekarang teman-teman coba praktekkan ya. Kalau tidak percaya silahkan coba di rumah. Misalkan teman-teman punya power ya, misalkan ini seperti inilah powernya. Power lalu dibebani pakai speaker 8 ohm 1 biji. Terus dites pakai musik misalkan 1 menit ya. 1 menit terus dicek panasnya. Setelah itu teman-teman tambahin lagi untuk bebannya ya. Tadi kan 1 speaker 8 ohm, tambahin 2 speaker jadi 4 ohm. Nah itu maka panasnya akan berbeda walaupun dengan musik yang sama ya, maksudnya ngeceknya juga durasinya sama, misalkan 1 menit. Nah itu finalnya akan beda panasnya. Lalu teman-teman tambahin lagi speakernya jadi 4 biji di paralel semua. Teman-teman cek lagi panasnya, itu pasti akan lebih panas. Karena ketika power itu dibebani dengan speaker yang banyak dan hambatannya kecil, maka TR final ini akan bekerja sangat ekstra sekali. Jadi akan lebih panas walaupun TR finalnya ori ya, dan headingnya juga bagus, itu akan lebih panas. Nah jadi TR final yang panas berlebih itu selain menyebabkan TR finalnya cepat rusak, juga mempengaruhi suara dari power amplifier yang teman-teman gunakan. Sangat berpengaruh sekali. Jadi TR final itu dia kalau terlalu dingin itu dia juga jelek. Tapi kalau terlalu panas dia juga suaranya nggak bagus gitu. Jadi TR final ini harus bekerja pada pada suhu yang optimal gitu. Jadi supaya suaranya itu bisa bagus. Teman-teman mungkin pernah nyoba ya cek power amplifier suaranya. Ketika awal-awal dibunyikan TR finalnya masih dingin, suaranya terutama ya di nada high-nya ya, itu kalau teman-teman jeli sih kurang enak. Nada high-nya itu seperti gimana gitu. Nah ketika sudah beberapa menit TR finalnya sudah agak hangat, nah itu bagus, suaranya jadi high-nya itu ngena sekali gitu loh. Jadi titiknya di nada high ya, kalau yang sangat terdengar perbedaan suaranya. Kalau panas dia akan beda lagi, akan jelek kalau panas, karena nggak bisa bekerja dengan optimal kalau panas. Nah maka dari itu dipasang bias servo. Nah bias servo ini apa fungsinya? Sebagai penaik turun bias yang otomatis gitu. Jadi misalkan TR finalnya ini dingin, maka biasnya naik. Nah ketika TR final panas, biasnya turun. Jadi biasnya itu berada di tengah-tengah terus gitu loh kalau pakai bias servo itu. Jadi suaranya itu suara optimal, suara biasnya suaranya itu bisa optimal karena TR finalnya bekerja pada range kerjanya gitu loh. Nggak terlalu dingin ya nggak terlalu panas. Jadi suara yang dihasilkan juga lebih bagus. Nah,
Seperti itu teman-teman. Jadi transistor ya itu bekerjanya pada suhu. Jadi suhu itu mempengaruhi kinerja daripada transistor, yang akhirnya juga berpengaruh pada suara dan keawetan komponen yang kita gunakan. Intinya seperti itu. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.